Jadi sudah mulai terjawab ya Bapak Ibu ya pertanyaan di awal mengapa pembelajaran berbasis proyek. Nah sekarang Bapak Ibu jawab nih. Jadi kenapa pembelajaran berbasis proyek? Kira-kira kenapa ya? Oke, coba misalnya klik. Jadi kita punya proses kunci. Kita harus tahu proses kuncinya. Makasih banget yang respon. Iya, betul. Melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Nggak harus tiba mas tiba akal. Nggak harus satu ide aja. Harus menghasilkan poster saja. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Proses kunci dari PBL Bapak Ibu. Yang pertama mendefinisikan masalah. Tadi Bapak Ibu sendiri kan yang menjawab sendiri di kolom chat. Murid mampu mendefinisikan masalah benar, berpikir kritis. Jadi kunci-kunci tersebut yang perlu kita tumbuhkan di anak-anak. Jadi pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan proses murid mengajukan pertanyaan. Jadi kalau kita ingat tahapan-tahapan yang tadi, tangga-tangga memiliki pengetahuan kompetensi itu mulai dari tahapan pengetahuan. Nah, untuk ingin tahu tentu perlu bertanya ya, maksud saya. Mohon maaf ini agak belibet. Jadi untuk memiliki pengetahuan tentu ada proses bertanya. Nah, kita perlu mendefinisikan masalah melalui pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Terkadang kan kita kalau dulu sih namanya persepsi kalau nggak salah, persepsi di awal pembelajaran di kegiatan awal. Jadi pertanyaan tentang suatu masalah yang diamati, mengajukan pertanyaan seperti ini akan membantu murid untuk mendefinisikan masalah dalam konteks yang sesuai. Bapak Ibu coba satu tips saya, ketika mulai kelas 5 menit ice breaking-nya jangan yang gerak-gerak. Sajikan satu gambar. Gambar itu silahkan minta anak-anak ceritakan dalam satu paragraf. Yakin dan percaya anak-anak akan lebih mengembangkan diri, literasinya lebih terasa, otaknya berproses untuk berpikir hanya dengan melalui satu gambar. Itu sering saya coba ke anak-anak saya di SMP kemarin, satu gambar tidak ada kalimat apapun, mereka yang mengomentari, mereka yang mengungkapkan. Kemudian selanjutnya, kunci selanjutnya menghasilkan ide. Murid diberi kesempatan untuk bertukar pikiran, berdiskusi, mendiskusikan ide mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi penekanannya di sini Bapak Ibu bukan untuk menghasilkan ide yang baik, tetapi kita perlu ide yang banyak. Kita butuh bank ide. Bukan satu ide untuk mengatasi masalah, tapi banyak ide, kumpulan ide. Nah, benar, Ibu tadi di sini, Bapak Ibu menyatakan di kolom chat bahwa siswa itu perlu aktif. Mengengagementnya untuk aktif itu adalah kumpulkan idenya, bukan memilih ide yang akan bukan memilih satu ide yang akan mengatasi masalah tersebut, tapi mengumpulkan banyak ide, keranjang ide. Kita sebutnya keranjang ide, sebut aja keranjang ide, bank ide atau apapun itu, semua ide anak-anak kita tampung seperti itu. Nah, selanjutnya pembuatan prototype. Ini Bapak Ibu kalau yang pernah ikut pelatihan design thinking di teman-teman komunitas pasti nggak asing lagi dengan kata-kata ini, membuat prototype. Jadi prototype itu seperti peraga, bukan peraga juga sih, contoh ya, apa namanya, demonya. Merancang dan membuat prototype solusi merupakan tahap di mana murid dapat berkreasi, menemukan pilihan-pilihan solusi yang dapat dilakukan untuk merespon masalah yang mereka temukan sebelumnya. Jadi ada prototipe ide atau solusi. Kemudian pengujian. Idealnya pengujian berlangsung dalam pengaturan langsung, yaitu murid memungkinkan murid untuk mengetahui seberapa baik sih sebenarnya produk atau layanan mereka bekerja dalam lingkungan nyata ini berdampak. Oke, ini udah ada 4 proses kunci ya Bapak Ibu yang saya spill. Nah, kalau ini sih kriteria prinsip 5M dalam pembelajaran berbasis proyek. Sekarang misalnya tanya, pernah dengar prinsip 5M nggak? Yang ikut pelatihan guru belajar dan berbagi kementerian di platform pembelajaran 5M di masa pandemi. Pernah mendengar? Pernah menerapkan? Ada oh, pernah, makasih Bu. Ibu atau Bapak ya, sudah pernah Ibu Yenis, iya benar. Jadi kalau ini yang udah nggak asing lagi, 5M itu di masa pandemi, memberdayakan konteks, ini checklist ya Bapak Ibu. Apakah udah sesuai kriterianya, apakah sudah sesuai dengan 5M?
Apakah sudah memberdayakan konteks, apa memanusiakan hubungan, apa memahami konsep. Ini lebih kepada misalnya mau supervisi atau melihat kelengkapan ataupun performanya guru mungkin ya, atau murid ketika melakukan pembelajaran berbasis proyek bisa melihat rubrik yang ini. M yang pertama memberdayakan konteks, memanusiakan hubungan, memahami konsep. Ini kalau dibahas nggak selesai nih Bapak Ibu. Saya cuma spill aja ya. Kemudian M yang keempat apa? Ada memilih tantangan. Dan yang terakhir membangun keberlanjutan. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu bukan hanya selesai di situ saja, tapi memang ada proses-proses seperti guru memberikan umpan balik, guru memberikan refleksi. Jadi nggak selesai menghasilkan produk itu saja selesai, pembelajaran selesai, ambil nilai selesai, tapi ada umpan balik, ada proses. Kalau yang biasa dengar kurikulum dari luar, ada proses feedback atau critical draft. Jadi guru-guru memberikan umpan balik, kemudian itu jadi bahan perbaikan, barulah, jadi kan prototipenya jadi, tadi proses kunci Bapak Ibu. Prototipenya jadi, diperlihatkan sama guru, guru memberikan umpan balik, diperbaiki lagi. Jadi enggak hanya ide disampaikan untuk mengatasi masalah selesai, tapi ada proses umpan balik dari guru-guru lain untuk penilaian. Itu termasuk dalam asesmen formatifnya Bapak Ibu. Jadi enggak berhenti di situ. Benar banget konsepnya tadi sudah disampaikan bahwa PBL ini, pembelajaran berbasis proyek ini butuh waktu. Karena ada proses murid konsultasi, meminta umpan balik guru, bagaimana ketersesuaian dengan prototipenya, seperti itu. Panjang fasenya. Tapi bukan berarti tidak akan cukup jam pelajarannya selama itu dirancang dengan baik. Insya Allah bisa, tidak ada yang tidak cukup karena kami pun pernah melalui itu. Ada yang bertanya tuh M keempat, M keempat itu memilih tantangan. Jadi murid-murid bisa memberikan produk yang berbeda. Ini diferensiasi untuk memilih tantangan lebih konsep diferensiasinya, Bapak Ibu. Oke baik, udah diingatkan 5 menit lagi aku kejar ya. Oke makasih Kak Rere. Bentar. Ini saya set ya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Jadi 3 fokus pertanyaan ketika menjabarkan detail proyek di kelas 5. Merancang dan menjalankan program daur ulang berdasarkan kebutuhan lingkungan. Program daur ulang dapat dilakukan dalam lingkup rumah, sekolah, atau komunitas sekitar. Mari kita jabarkan kompetensi detailnya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat, ini slide terakhir. Apa fokus kompetensinya dari program yang di atas? Bapak Ibu, gimana? Ada yang bisa respon di kolom chat, nggak harus open mic ya. Apa fokus kompetensi dari kalimat di atas? Kalau saya baca itu, saya bisa melihat bahwa kompetensi yang difokuskan bagaimana murid itu mampu, ayo, ada Bapak Ibu, sepi nih kolom chatnya. Apakah di close atau apa, coba bisa dilihat. Dia termasuk fokus kompetensi melakukan daur ulang. Ada yang lain? Terus kira-kira bidang studi yang program gaya, iya benar, gaya hidup berkelanjutan. Udah kejawab ya sama ibunya. Jadi yang mau kita tahu bahwa ketika ada sampah, jadi perlu lingkungan, itu penting juga. Kemudian bidang studinya bisa sosial, bisa sains, itu bisa include juga. Bahasa Indonesia bisa juga. Apa profil yang diharapkan untuk tercapai? Ayo, dari profil pelajar Pancasila yang ada, kira-kira profil pelajar Pancasila apa yang kontekstual dengan ini, yang relevan dengan ini? Ayo. Iya benar, apa? Tanggung jawab, betul sekali. Karakter. Saya belum bilang berwawasan global, saya belum dapat. Karakter, ya. Peduli lingkungan, kreatif. Iya, makasih banyak Bapak Ibu partisipasinya. Betul sekali. Jadi kalau mau dianalisis ininya, kita tentukan programnya, kita jabarkan 3 poin pertanyaannya. Apa fokus kompetensi, bidang studi yang terkait, sama profil apa yang diharapkan. Insya Allah kita bisa merancang sebuah proyek, apakah itu proyek P5 ataupun integrasi tematik yang biasa kita lakukan di SD.